Amma ba'd, hadratul muhtaramin, para jamaah lan para santriwan santriwati ingkang kula cintai karena Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga detik ini kita masih diberi hidup oleh Allah, hingga detik ini kita masih diberi sehat oleh Allah, hingga detik ini kita masih diberi tetap iman dan Islam, hingga detik ini kita masih diberi mampu untuk istiqomah bertobat kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita tutup dengan mengaji. Semua ini mutlak karena Allah, kemurahan fadl Allah, kasih sayang Allah. Seandainya tidak ada kemurahan fadl Allah, maka tidak mungkin hal ini terjadi, ya, tidak mungkin perkumpulan kita ini terjadi. Untuk itu, dengan kemurahan fadl Allah, kasih sayang Allah, mari kita ingati, kemudian mari kita syukuri dengan sebenar-benarnya bersyukur. Keduanya mudah-mudahan rahmat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hingga mudah-mudahan sampai kepada makhluk min awalihim ila akhirihim yang pernahnya menurut Allah baiknya bagi makhluk tersebut. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah santriwan santriwati yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, hingga saat ini Allah masih terus memberi anugerah kepada kita. Di antara anugerah yang wajib terus kita pahami, kita sadari, yaitu kita masih dijaga oleh Allah. Kesehatan kita masih dijaga oleh Allah, hingga malam ini kita terus diselamatkan oleh Allah dari COVID-19. Mudah-mudahan seterusnya dan seterusnya kita terus diselamatkan dari COVID-19. Keluarga kita, anak-anak turun kita, umat Islam semuanya, khususnya umumnya adalah seluruh manusia di muka bumi ini yang pernahnya menurut Allah baiknya bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah lagi kita masih terus diberi energi oleh Allah, dibantu oleh Allah untuk taat kepada Allah. Kita sudah tahu bahwa dunia seisinya ini dilaknat oleh Allah. Jadi ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa mu'alliman wa muta'alliman. Jadi dunia seisinya ini dilaknat oleh Allah kecuali zikir kepada Allah dan apa-apa yang mendukung taat kepada Allah. Kemudian orang alim, kemudian orang yang menuntut ilmu. Jadi selagi kita masih diberi anugerah oleh Allah untuk gemar, untuk senang, bahkan kegemaran kita, kesenangan kita ini menuntut ilmu, kemudian zikir kepada Allah, berjuang di jalan Allah, maka ini satu anugerah yang luar biasa yang harus terus-menerus kita syukuri. Kenapa? Karena dengan anugerah itu berarti kita terhindar dari laknat Allah, terhindar dari laknat Allah, dan selalu dalam zona anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi senang datang ke orang alim, kita masih diberi rasa nyaman untuk pergi ke orang alim, ya, untuk menuntut ilmu. Ini luar biasa sekali, ya, ini anugerah luar biasa. Cuman
Mari niat di dalam hati ditata betul. Jangan menuntut ilmu karena yang lain, tapi tuntutlah ilmu mutlak karena Allah, tujuannya hanya Allah. Kemudian hatinya harus ikhlas. Ikhlas itu berarti atabarru minal hauli wal quwwah, tidak merasa menuntut ilmu, tidak merasa upaya kita dalam menuntut ilmu, usaha kita, tapi di dalam hati menyadari ya bahwa kita bisa menuntut ilmu itu mutlak karena anugerah dari Allah. Kemudian yang tawadhu gimana? Tawadhu itu ya menganggap diri kita rendah, ibarat kita masih rendah, ya. Jadi, tapi kita yakin pada Allah bahwa walaupun ibarat kita kecil, rendah, tapi dengan kemurahan fadl Allah yang meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi kita, insya Allah husnudzon pada Allah, yakin pada Allah, ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Moga kita terusaken ngaji nopo Ihya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam limauti qabilatin aisaru mim mauti alimin. Ya. Jadi meninggalnya satu kelompok orang itu lebih ringan dibanding dengan matinya orang alim. Ya. Satu kampung mati semua, penduduknya 1000 atau berapa, ya, itu mati semuanya. Ini lebih ringan dibanding dengan satu orang tapi alim betul. Satu orang alim. Cuman harus kita garis bawahi, jadi alim yang dimaksud adalah alim yang basirun bihalalillah, basirun biharamillah. Jadi yang mata hatinya ini melek terhadap apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, dan hatinya melek terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah. Bukan orang alim yang di saat menuntut ilmu tujuannya selain Allah. Bukan orang alim yang pekerjaannya riya. Bukan orang alim yang sombong. Bukan orang alim yang bangga diri. Jadi kalau orang alim yang seperti itu, ini justru bahaya. Ya, ini bahaya untuk alam ini, juga bahaya untuk dirinya sendiri. Jadi apa itu? Asyadun nas adaban, kata Nabi, asyadun nas adaban alimun lam yanfa'hullah bi'ilmi. Jadi seberat-berat siksa itu adalah orang alim yang tidak diberi manfaat ilmunya. Jadi mata hatinya belum melek terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Ya, masih suka sombong, masih suka bangga diri, masih suka pamer, ya, dan sebagainya. Jadi sama sekali tidak ada tawaduk, rendah hati kepada sesama, rendah hati kepada senior, rendah hati pada guru-guru, dan rendah hati kepada Allah. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau orang alim yang seperti itu, ya insya Allah bukanlah yang dimaksud di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Buktinya apa? Di antara para sahabat dulu, ya banyak yang alim-alim, ya hampir semua alim-alim. Ya, cuman ada sahabat alim hafal Quran juga, namanya siapa? Dzulkhuwaisirah. Jadi Dzulkhuwaisirah termasuk sahabat yang keras,
sahabat yang keras. Jadi ketika Nabi Muhammad membagi pampasan perang, yang baru-baru, yang mu'allab, baru-baru masuk Islam, baru-baru ikut berjuang dikasih bagian banyak. Cuman sahabat-sahabat lama itu justru dikasih sedikit-sedikit. Maka Dzul Huwaisirah protes kepada Nabi, Muhammad, engkau tidak adil. Apa? Kata Nabi, kalau aku saja kau anggap tidak adil, terus siapa lagi yang bisa adil? Setelah Dzul Huwaisirahnya apa? Nabi bersabda, nanti dari turunan orang ini, ini akan keluar satu kelompok, yang ketika membaca Quran tidak sampai pada hatinya, hanya sampai di tenggorokannya. Seandainya aku hidup di masa itu, dia akan aku hancurkan. Ini apa ini? Ya, termasuk orang-orang nopo sing basiroe niki mboten melek, sing mata hatine niki mboten melek, sehingga tidak tahu nopo, tidak tahu sopan santun, tidak akhlak kepada Nabi, mboten tawaduk kepada Nabi, padahal jangankan nopo niki merendahkan Nabi, jangankan menghina Nabi, jangankan melaknat Nabi seperti itu. Para sahabat suaranya lebih keras dari suara Nabi saja ini berisiko tinggi. Para sahabat suaranya lebih keras dari suara Nabi, volumenya suara lebih keras dari volumenya suara Nabi. Itu pun berisiko tinggi. Itu akan menghancur leburkan amal ibadah. Ini di surat apa itu? Di surat Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tajharu napa nggih? Ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jadi janganlah kalian mengeraskan suara kalian melebihi suara Nabi. Wala tajharu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din adu. Janganlah kalian mengeraskan suaramu di hadapan Nabi seperti kamu mengeraskan suaramu kepada sebagian sahabat-sahabatmu. Ini larangan bersuara keras. Efeknya apa itu? Efeknya antah bato a'malukum wa antum la tashurun. Maka nanti amal-amal ibadahmu itu akan lebur tapi kalian tidak terasa. Amal-amal ibadah kalian akan lebur, kalian tidak terasa. Nauzubillahi min dzalik. Ini satu hal yang penting untuk kita garis bawahi, bahwa akhlak, tawaduk, rendah hati, itu satu hal yang dasar, satu hal yang mutlak harus kita lakukan. Karena kalau kita tidak mengetahui ilmu tentang akhlak atau tasawuf, jangan-jangan kita ini apa nih? Amal ibadah kita itu seperti apa? Seperti batu licin, kemudian di atasnya ada debu, kemudian disapu oleh hujan, maka akan bersih. Amal ibadah kita akan bersih. Nauzubillahi min dzalik. Alim di sini dimaksudkan yaitu alim yang komplit. Jadi alim yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, jadi masuklah kalian terhadap Islam itu secara kafah.
fikihnya kita pelajari, ya, tauhidnya kita pelajari, akhlaknya, tasawufnya juga kita pelajari, ya. Jadi nanti kalau akhlak hati kepada Allah, akhlak hati kepada sesama, ya, akhlak hati kepada guru, maka ini kita ketahui, kita pelajari, ya, insya Allah kita akan menjadi orang Islam yang kafah, Islam yang sempurna insya Allah. Jadi setelah ini ala tarikil ikhtiyar, ala tarikil ikhtiyar, dengan jalan ikhtiyar, dengan jalan hati. Jadi nek kapan ngono, ya insya Allah seperti ini, ya, seperti itu. Jadi matinya satu kabilah itu lebih ringan, ya, dibanding dengan matinya satu orang alim. Bahkan niki sampun kita waos penginan ini. Jadi mautu alfi abidin, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautu alfi abidin qaimil lail wa shaimin nahari ahwanu mim mauti alimin basirin bihalalillahi wa haramihi. Jadi matinya 1000 orang ahli ibadah, malamnya qiyamul lail, siangnya puasa, ya, itu lebih ringan dibanding matinya satu orang alim tapi hatinya melek, mata hatinya melek pada apa yang diperbolehkan oleh Allah, dihalalkan oleh Allah, pada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan boten melek mata hati nih, wallahu alam bis shawab. Jangan-jangan nanti masuk kategori apa? Ulama yang mendapat siksaan yang berat. Nauzubillahi min dzalik. Ya, makanya di samping kita menuntut ilmu, kita ini butuh berkah juga. Nah, berkah itu akan mengalir, berkah itu akan terus, ya, menggerocok kepada kita bila kita memposisikan pada zonanya, ya, bila kita memposisikan pada zonanya. Zona apa? Zona tawaddu, zona akhlak, ya, zona yakin. Jadi ketika seorang santri tidak yakin kepada gurunya, ya, tidak yakin pada gurunya, kan tidak yakin, akhirnya meremehkan, merendahkan guru. Maka ini seorang santri yang tidak tidak menempatkan diri pada zonanya. Nah, mestinya seorang santri itu harus menempatkan diri pada zona rendah hati, rendah diri, zona yakin pada gurunya bahwa gurunya adalah insya Allah dekat dengan Allah, ya, bahwa gurunya adalah insya Allah diberi mampu membimbing saya menuju Allah. Nah, ini namanya menempatkan diri pada zonanya, rendah hati, rendah diri, bahkan hormat, bahkan takdim pada guru. Maka insya Allah seorang santri yang menempatkan diri pada zonanya ini akan selalu tergerojoki oleh barokah. Ya, apalagi nih, apalagi kalau ini kiai yang lain, ulama yang lain juga seperti itu, walaupun fokusnya pada gurunya sendiri, tapi pada ulama yang lain hormat, takdim, tawadhu. Kemudian kepada teman-temannya sesama pelajar juga demikian, ya, tawadhu, rendah hati. Jadi teman itu juga harus dihormati, teman itu juga harus dimuliakan. Kenapa? Karena teman sesama pencari ilmu itu ini orang-orang mulia.
teman kalian sesama penuntut ilmu ini bukan orang rendahan, tapi ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Coba ini kita ambil bukti. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan pernah bersabda, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Jadi barang siapa keluar dari rumahnya, ya, tujuannya keluar dari rumah itu untuk menuntut ilmu, maka dia masuk golongan orang yang berjihad di jalan Allah hingga dia pulang. Nah, ini berarti teman kalian yang keluar dari rumah untuk mengaji di pondok itu sesama orang yang berjuang di jalan Allah. Kalian tidak punya hak untuk merendahkan, kalian tidak berhak untuk membuli, kalian tidak punya hak untuk mengecam dan sebagainya. Kemudian setelah di pondok, ya, kemudian setelah di pondok dididik, dituntun, ya, kemudian dibangunin ketika sholat subuh, ya. Ingat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shollas subuha, man shollas subuha ma'al jama'ati, ya, fahuwa fi dimatillah wala yatlubannakum min dimmatihi bisyai'in. Jadi barang siapa sholat subuh dengan berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah. Jadi janganlah sampai Allah menuntut kalian, ya, karena apa? Kalian mengganggu orang yang dalam jaminan Allah. Jadi wong sholat subuh berjamaah itu orang yang dijamin oleh Allah, dijamin keselamatannya hari itu, dijamin rezekinya hari itu. Sampai siapa yang mengganggu orang yang dalam jaminan Allah, maka Allah akan menuntutnya. Ini artinya apa? Artinya teman-teman kalian sesama penuntut ilmu itu juga bukan orang rendah. Ini orang-orang yang mulia yang juga harus kalian muliakan. Kalian juga harus sopan santun kepada mereka. Apalagi yang baru masuk, hormat pada senior, ya, memuliakan senior. Kemudian yang senior mengasihi yang baru masuk. Ini satu hal yang harus kita ketahui. Ini juga ilmu gitu. Karena kalau kita tidak tahu, dikirain mereka ini nggak punya apa-apa, dikirain mereka ini bukan orang mulia. Kemudian seenaknya saja kita apa?